Oke teman-teman, ini jam 11.41 siang hari Kamis 4 September 2025. Sekarang saya sedang berada di depannya Terminal Ciledug, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Jadi setelah naik bis Damri, tuh Damri parkir di balik pohon itu dari arah Bandung. Sampailah juga di sini setelah 4 jam perjalanan dari Bandung, sampailah di sini di Ciledug. Dan sekarang saya masih bingung mau lanjut ke mana. Di dalam ada Prima Jasa sih, tujuan ke Bekasi doang, tapi Prima Jasa. Udah, bis itu doang yang ada di dalam, sama bis Sahabat, kurang tahu tujuan kemana. Gitu. Buat kalian penasaran dengan interior kondisi dalam terminalnya, kalian lihat aja di video sebelumnya ya. Oke, teman-teman. Ini siang ini asli panas banget sih, parah. Suhu di sini tuh 33 derajat Celcius. Wah, gila sih panasnya, kayak Surabaya. Nah, ini bis Prima Jasa tujuan Bekasi berangkat via Cirebon, Cikopo. Untuk jadwalnya nanti saya cantumin di layar kaca ya sampai jam berapanya. Saya juga kurang hafal soalnya. Dari sini ke Losari itu jaraknya sekitar 12 kilo. Kalau naik ojek online paling gocap lah. Ini saya nunggu angkot apa elep kayak gitu yang ke arah sana, ke arah Losari. Dari tadi kagak ada asli. Kalau ada saya langsung gas. Oh iya, kita coba lihat tiket kereta ya. Dia kan di sini ada stasiun nih, di belakang sini stasiun Ciledug. Kayaknya ada sih kereta yang berhenti di situ ke Jakarta. Kita coba cek bareng-bareng ya. Dari Ciledug ke Jakarta. Ini ada GBMS 200.000 tapi mahal banget sih hitungannya. Gojek ada nggak ya sini ya? Itu ada Gojek. Kalau Gojek ada harusnya Grab ada sih, aman lah. Mas, ada kopi gak? Good Day ada gak ya? Berapa mas? Iya panas. Berapa? 4.000. Kemarin di Sarangan 7.000. Widih, ada bajai juga sini. Oh, ada ini. Ada Max Ride. Udah Max Ride di sini kayak di Jogja. Gokil. Ini ada angkot lagi, angkot kuning hijau. Emang ada tulisan trayeknya. Setelah saya lihat di YouTube, angkot yang hijau kuning tadi itu ke Losari, teman-teman. Tapi jadwalnya jarang. Itu kayak tuh. Itu deh kayaknya tuh. Di situ ada angkotnya. Tuh. Lagi ngetem. Oke, teman-teman, ini jam 12.24. Daripada saya bengong di situ, saya mau sholat dulu deh. Sholat zuhur. Habis sholat baru dah kita lanjut lagi kemana kek? Cari musola. Ini kayak angkot ke ini tuh di situ. Angkot ke Losari kayaknya sih, cuma sepi penumpang. Ditutup. Toilet, gudang. Suwe, kagak ada musola. Masa terminal segede ini kagak ada musola? Oh iya, udah. Iya, makasih ya Pak. Yo. Saya juga baru pertama kali ke sini. Iya, toilet di situ ada. Ya udah Pak, saya tanya dulu ya. Kasih Pak. Musolanya. Sholat dulu kita. Mana ini? Oh, kayak mall ya. Tadi ada suara orang wudhu, musolanya. Mana pula ini? Ini ruang mesin. Kayak ini di belakang sini kayaknya ya.
musolanya. Oh iya deh, kayaknya ini deh. Oh, musola benar di bawah. Alhamdulillah. Musola di sini. Inilah Terminal Ciledug. Bangunannya sangat kontras dibandingkan bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya. Agak kurang nyangka juga sih, setelah di video sebelumnya itu kan kita melewati beberapa ruas jalan yang masih rusak ya. Nah terus kemudian ketemulah sama terminal yang megah ini, walaupun isinya angin doang. Dan kabarnya sih nanti Kabupaten Cirebon bagian timur ini tuh bakal dimekarin menjadi kabupaten sendiri, yaitu Kabupaten Cirebon Timur. Untuk ibu kotanya belum tahu di mana, cuman dengar-dengar sih katanya Ciledug bakal dipilih jadi ibu kota. Dan ngomongin terminal Ciledug ini, sebenarnya nggak terlalu banyak bis-bis yang mampir ke terminal Ciledug. Selain bis Prima Jasa tujuan ke Bekasi, juga di sini tuh ada bis-bis Cirebonan yang rutenya dari Kuningan melewati Sindang Laut ke arah Jabodetabek, teman-teman. Kemudian yang lewat sini juga ada bis CAL atau Citra Dilancar tujuan ke Jogja dari Kuningan. Untuk terminalnya sebenarnya ini ada 2 lantai. Di bagian atas itu kayak semacam food court atau tempat jual makanan atau minuman. Cuma saya lihat dari bawah tuh kayaknya di atas sepi. Untuk loket-loket bis malam saya sih tidak melihat ya di dalam terminal. Cuman di luar itu ada beberapa spanduk yang melayani pemberangkatan bus malam ke arah Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan ke Sumatera juga ada. Sebenarnya terminal itu letaknya cukup strategis, gak jauh dari gerbang tol Ciledug, paling cuma sekitar 2 km aja. Cuman tak kenapa gak banyak bis-bis malam yang mampir ke sini. Oke, teman-teman, habis sholat, sekarang jam 12.58, kita lanjut perjalanan lagi. Tadi habis tanya-tanya sama petugasnya, untuk angkot yang kuning hijau itu benar ke Losari dia. Terus angkot yang biru, dia ke Kuningan. Tapi angkot yang biru nggak lewat depan sini, dia di pertigaan dekat pasar. Oke lah, saya mau nerbangin drone dulu di sini bentar. Di belakang situ enak kali ini. Ada jalan gitu. Tadi ada yang mancing di sini nih. Pantas di situ ada tulisan dilarang mancing. Itu ada jalan setapak. Oh, udah dipagar. Keren sih, terminalnya megah. Cuma itu sepi banget. Sepi dan beberapa fasilitas juga udah nggak kerawat. Saya mau nekat. Tadinya mau nerbangin drone, tapi nggak jadi deh. Soalnya panas banget cuacanya. Nah, teman-teman nih jam 13.31. Saya mau makan dulu di situ. Ini terminal, di situ terminal. Nah, ini di sini ada warna. Ini kalau lurus nih ke arah Selawi bisa nih. Ke arah jalur ini Songgom. Ke arah Songgom. Dia Citra Dilancar, rutenya belok sini ke arah Jogja. Nah, kalau lurus itu ke arah Losari gitu. Oke, saya mau makan dulu di situ. Ini sih. Mas, berapa? Udah. Tadi perkedel 2, tempe 1, mie, teh manis dingin, mie, tempe 1, mie, ini teh manis dingin udah, itu aja. Nama sop sayurnya 15. Oke teman-teman, tadi habis makan kita lanjut lagi ke terminal. Itu di depan sana terminalnya. Akhirnya saya putusin balik aja deh ke Bekasi. Kita lanjut dari Bekasi ke Depok naik KRL paling. Karena besok Jumat juga. Besok Jumat dan libur juga. Kayaknya bakal rame kalau kemana-mana. Nah ini dia terminalnya. Itu masih ada nomor yang tadi tuh. Langsung aja kita ke bisnya teman-teman. Jadi dia jadwalnya tuh sekitar 30 menit sampai 1 jam sekali. Terakhir sampai jam setengah 6 sore. Bisa lewat sini masuknya, bisa lewat sini juga. Karena dari sini tidak ada bis Prima Jasa tujuan ke Jakarta,
Jadi buat teman-teman yang mau ke Jakarta naik Prima Jasa tetap bisa ya, dengan cara yaitu dari sini kalian ke Cikopo terlebih dahulu. Dari Cikopo nanti lanjut cari bis Prima Jasa yang ke arah Jakarta, entah itu ke arah Lebak Bulus atau ke arah Cililitan. Jadi 2 kali beli tiket. Kalian beli tiket yang ini dulu, bilang aja turun di Cikopo. Nah nanti di Cikopo beli lagi tiketnya di dalam bus gitu. Mas, yang berangkat duluan mana ya? 10 tengah. Ya. Tengah, oke, terima kasih. Ini buka aja. Naik Pak. Oh, ada lah. Siap, kasih Pak. Iya. Depan kosongan Pak, nyangkut. Kasihin dulu dah. Oke. Enaknya Prima Jasa tuh dia tarifnya tertib, dia ada tarif-tarifnya gitu. Jadi nggak akan kena getok. Kalau kena getok tinggal laporin aja ke kantor pusat. Untuk seatnya buatan Hai Rimba Kencana, dan ini seatnya besar asli. Walaupun memang jarak antar seatnya kecil sih, sempit. Tuh, buat tinggi 178 cukup lah. Kalau yang depannya nggak mundurin kursinya. Untuk charger harusnya ada ya, emang belum ada kali. Biasa ada USB port di sini, colokan. Nggak ada, berarti belum ada colokannya di sini. Nah, seperti biasa Prima Jasa tuh pasti dia selalu menyediakan smoking room di bagian belakang. Andalan para ududers. Ini salah satu kunci Prima Jasa bisa bertahan tuh, dia selalu ada toilet, selalu ada smoking roomnya. Jadi dia tahu kebutuhan pasarnya tuh gimana. Bahkan smoking roomnya pun dikasih kursi yang tebel. Gokil. 6, 7, 8, 9, ini 20, jadi ada sekitar 40. Dan ini banyak banget setelannya coy, asli. Stella apel, untung Stella apel. Ini dia. Dan seperti biasa, Prima Jasa itu dia selalu pakai sasis Hino RK8. Cuma satu yang saya nggak suka dari Prima Jasa tuh pasti kaca atasnya disekat kayak gini nih. Kalau yang Budi Avante itu udah pasti banget, karena kalau nggak disekat, kalau jalan siang ini pasti refleks kepanasan, bisa-bisa gosong. Tepat pukul 3 sore, bis diberangkatkan dari terminal Ciledug. Berarti jadwal antara bis ini dengan bis sebelumnya itu 40 menit. Memang untuk Prima Jasa ini nggak ditulis sih jam berapa berangkatnya. Cuman dia ditulisnya itu jarak antar keberangkatannya aja. Di sebelah kiri terparkir bis sahabat julukan Kabib. Kalau nggak salah dia jurusan itu ke Pasar Lembang, Tangerang. Kemudian di depannya ada bis sahabat juga, tulisannya Ampera Citra. Dia tujuannya ke Lebak Bulus. Nah, kalau yang Citra itu dia baru aja nyampe tuh. Nah, kurangnya duduk di kursi paling depan ini tuh kita nggak kebagian lover AC teman-teman. Kebagian sih, tapi jauh banget jaraknya. Jadi kalau lagi panas gini terus gerah, agak gimana gitu. Apalagi nih bisnya baru dinyalain, jadi AC-nya belum terlalu dingin. Nah, karena ini saya baru pertama kali ya naik Prima Jasa rute Ciledug Bekasi, jadi saya kurang tahu pasti ini jalurnya lewat mana aja. Tapi yang pasti sih nanti kita bakal lewat kota Cirebon dan memasuki terminal Harjamukti Cirebon. Nah, setelah terminal Harjamukti Cirebon itu nggak tahu tuh apakah kita bakal nyeser Pantura kah atau langsung masuk tol, kita lihat aja nanti. Nah, kalau kiri itu ke arah Pantura, tepatnya ke arah Losari dan juga ke arah gerbang tol Ciledug. Di sini kita ambil kanan, menyeser lewat bawah terlebih dahulu.
Setelah 5 menit bis diberangkatkan, kondektur mulai berkeliling menariki uang tiket. Dan ini dia penampakan tiketnya masih sama seperti yang dulu, yaitu warna pink dan ada informasi tarif-tarifnya. Nah, buat teman-teman yang mau ke Jakarta seperti Lebak Bulus, Cililitan dan sekitarnya, kalian bisa turun aja di Cikopo. Tarif dari Ciledug ke Cikopo yaitu 100.000 untuk AC bisnis, AC ekonomi paling 90 ribuan. Nah, dari Cikopo lanjut lagi ke arah Jakarta, cari yang tujuan Lebak Bulus atau Cililitan. Paling ongkosnya kisaran 40 sampai 50 ribuan. Agak aneh sih ini. Tarif dari Ciledug ke Cikopo itu ini 100.000, sedangkan dari Cikopo ke Bekasi itu 25.000. Kok bisa mahal banget ya dari Ciledug ke Cikoponya itu? Padahal juga dari Ciledug ke Cikopo ini kan kita nggak full tol, alias bakal nyeser dulu lewat Pantura. Lâu lên chứ tháng người là còn biết. Kalau saya perhatiin di Sindang Lautin itu lebih banyak angkutan elopnya daripada angkot. Dan elep-elep itu rutenya mengarah ke Cirebon kota. Ada yang lewat Babakan, Pasar Gebang, ada juga yang lewat Karangsembung. Nah, di itu ada penunjuk jalan, kiri itu ke arah Walet, Kuningan kota. Di sebelah kiri kita itu merupakan jalan mengarah Kuningan kota via Cidahu. Beberapa bus dari Jakarta, Jabodetabek atau dari Merak tujuan ke Kuningan, rutenya ada juga nih yang lewat sini. Pokoknya kalau yang ada tulisannya via Cidahu atau Sindang Laut, nah pasti dia beberapa tuh ada yang lewat sini teman-teman. Sebenarnya kalau kita dari arah timur, itu kalau mau ke Kuningan lebih singkat lewat sini sih, lebih motong jalan istilahnya daripada harus lewat gerbang tol Ciperna. Nah, di sebelah kiri kita ini adalah Masjid Nurul Huda Jati Seeng, Kota Ciledug. Bisa dibilang ini masjid terbagus yang ada di Ciledug sih. Untuk Masjid Agungnya dia bukan di sini, tapi ada di dekat alun-alun Ciledug. Nah, ini kita papasan sama bis Luragung, julukannya TikTok. Setelah saya cari info, dia berangkat dari Lebak Bulus jam 10 pagi dan dari sininya berangkat malam sekitar jam 9. Kalau kanan itu ke arah Jalan Raya Pantura, nanti tembusannya di Pasar Gebang. Pokoknya yang banyak jual-jual hasil ikan itulah. Nah, kalau ke arah kiri itu ke Kuningan kota via Cidahu. Di sini ada anak sekolah yang pengen naik teman-teman, cuma nggak boleh sama supirnya karena menghargai supir-supir elop.
Bandung, angker. Angker. Jadi Bapak ya, senerek ya. Kenalnya tuh senerek. Anak, apa kamu? Hoi. Mas. Aja tadi, insyaallah semua. Iya, udah mau dia. Aja. Ya ada. Masa asa terpercaya kan lo? Hah? Nunggu. Kandungan dulu 11. Sebenarnya untuk daerahnya sih gini-gini aja. Cuman mungkin di antara kalian ada yang kangen belum bisa mudik ke daerah sini. Jadi ya udah saya record aja sekalian. Pasti kalian ada yang kangen pengen pulang ke sini terus gak bisa, entahlah itu terkendala waktu atau biaya. Jadi semoga aja dengan video ini bisa mengobati rasa rindu kalian akan kampung halaman. Menurut literatur yang saya baca, mayoritas penduduk di sini bermata pencarian sebagai petani. Kemudian karena letaknya gak jauh dari laut, di sini juga sebagian masyarakatnya bekerja sebagai nelayan. Kemudian ada yang sebagai pedagang, buruh tani, dan juga PNS dan lain-lain. Dan juga tentunya banyak yang merantau ke luar kota supaya bisa meraih kehidupan yang lebih baik lagi. Rame loh penumpangnya, okupansinya mantep. Di sebelah kiri kita adalah alun-alun Lemah Abang yang tertutup oleh warung-warung, jadi nggak terlalu kelihatan alun-alunnya. Dan seperti biasa di sisi barat alun-alun pasti ada Masjid Agung. Alun-alun itu kan berasal dari bahasa Jawa ya, yaitu alun, aloen-aloen atau pelan-pelan. Berarti kalau di Sumatera atau daerah lain tuh namanya apa ya? Nah, di sebelah kanan kita ini ada bus yang sangat menarik dan ternyata itu adalah bis pabrik gula Raja Wali 2 Cirebon. Kayaknya itu bis buat antar jemput karyawan deh. Terus di sebelah kiri kita ini adalah menara air stasiun Sindang Laut. Bagi orang awam sih menara air ini biasa aja, tapi bagi para sejarawan
menara air ini tuh adalah barang yang sangat berharga karena usianya sudah lebih dari 1 abad, dibangun pada tahun 1915. Dan memang dahulunya stasiun Sindang Laut ini salah satu stasiun yang penting karena di sini terdapat 2 pabrik gula. Pabrik gula Sindang Laut dan pabrik gula Karangsuwung. Dan sekarang stasiun Sindang Laut sudah tidak dipergunakan untuk naik turun penumpang lagi. Nah, jadi untuk bis tujuan Jakarta ke Kuningan itu ada 2 jalur nih yang dilewatin. Yang pertama ada yang lewat Sindang Laut dan yang kedua ada yang lewat Ciperna, Cilimus. Biasanya kalau yang lewat Sindang Laut sini ada tulisan di bodinya yaitu Sindang Laut. Jadi jangan sampai salah naik. Misalnya kalian pengen ke Kuningan Kota, itu naiknya jangan yang via Sindang Laut. Karena yang lewat Sindang Laut ini dia nggak ke Kuningan Kota. Jadi naiklah yang via Ciperna atau Cilimus. Terakhir. Terakhir. Ya sini tengah pada pedagang etik. Masih di Desa Mertapada, ternyata di sini menjadi pos kontrolnya bus Prima Jasa. Jadi orang yang pakai topi barusan yang naik itu, nah itu adalah petugas kontrol Prima Jasa, teman-teman, yang fungsinya untuk menghitung jumlah penumpang dan juga mencegah adanya penumpang gelap atau penumpang yang tidak memiliki tiket. Karena Prima Jasa ini kan masih bagian dari Mayasari Group ya, jadi aturannya itu benar-benar ketat banget. Nah, di sebelah kanan itu ada bis berwarna merah dan ternyata itu bis Tunggal Jaya rute Kalideres ke Kuningan via Sindang Laut. Kalau dilihat dari posisinya sih dia baru aja keluar dari gerbang tol Kanci.
Setelah 2 jam perjalanan dari Ciledug, tibalah kita di Terminal Harjamukti, Kota Cirebon. Bagi teman-teman yang mau naik dari sini tentunya bisa banget, tapi yang perlu diingat adalah untuk Prima Jasa ini tiketnya tidak ada yang beli di loket atau agen. Jadi kalau seumpama ada yang nawarin tiket di luar bus, jangan mau ya, karena biasanya itu calo. Kalian kalau datang ke terminal terus ditawarin orang-orang, tinggal sebut aja nama Prima Jasa. Biasanya calo-calo pada minggir tuh. Dan seperti inilah suasana sore di Terminal Harjamukti. Ternyata sepi banget, bis yang parkir cuma ada beberapa aja. Di kiri ada bis Coyo tujuan Semarang, di kanan ada bis Sahabat tujuan Jakarta, dan itu di depan ada bis Sahabat juga. Kayaknya ini yang ke Merak, teman-teman. Gila, sepi banget sekarang Terminal Cirebon. Lagi ada bu nasinya. Ada nasi ayam, meter, mangga nasinya. Kopi. Kita ke depan deh, nggak boleh masuk deh nasi ayam. Gorengan ada, gorengan, lontong, kopi, kopi, Nasi. mau gorengan. Gokil nih, penumpangnya rame banget. Mungkin karena besok libur kali ya, jadi banyak banget naik penuh. Saat ini kita melintasi sentra kue terlengkap yang ada di Cirebon Raya, yaitu Pasar Kue Pleret atau Pasar Kue Weru. Jadi kalau kita dari arah Terminal Cirebon mau ke arah Plumbon, nah pasti lewatin pasar kue tersebut, teman-teman. Dan menurut info yang saya baca cukup lengkap kue-kue yang dijual, dan kue yang dijual tuh semacam kayak makanan ringan, terus roti-roti, agar-agar pokoknya kayak makanan-makanan ringan yang ada di warung gitulah. Dan biasanya yang beli di situ tuh dibeli untuk dijual lagi atau untuk sekedar oleh-oleh. Prima Jaya tujuan Jakarta Bima.
Denpasar Lombok. Oke teman-teman, ini jam 18.40, kita lagi berada di rest area KM 101 Cipali. Paling nyampe Bekasi 2 jam lagi lah kayaknya sini. Iya 2 jam lagi. Nih beli air tadi 10.000, beli mineral 600 ml, lumayan juga. Jam 5 kurang. Tadi tinggal setengah 5. Jam 5 itu nanti di terminal. Jam 3 loh. Jam 4, jam 5. Kopo. Mana? Kopo. Jadi kita masuk rest area lagi, ini buat kontrol sama isi solar. Jadi emang kalau naik Prima Jasa gitu dah, banyak kontrolannya. Cuma ini menguntungkan sih bagi bus yang gak ada toiletnya, karena di sini kita bisa mampir untuk ke toilet. Nah nggak pakai lama, kita udah lanjut perjalanan lagi dari rest area KM 62 Cikampek. Bisa 1 jam, 2 jam. Aneh. Bisa itu kok kan. Banyak itu yang pada turun. Kang, saya turun sini ya Kang. Ya, makasih ya. Aduh. Laknat Bekasi ini emang ada aja gebrakannya deh. Udah 1.40. Tinggal selangkah lagi, bro, sampai terminal, tapi mandek di sini. Nggak tahu ada apa, saya juga penasaran. Oke, teman-teman, akhirnya sampai juga di Bekasi. Itu bisa lanjut ke terminal Bekasi. Aku dia sampai terminal jam berapa itu? Jadi total perjalanan dari Ciledug ke Bekasi itu sebenarnya tadi 5,5 jam. Cuma nih 6 jam, 1 jam stuck di sini kagak gerak-gerak. Ini nggak tahu macet gara-gara apa ini. Tertumben banget dah. Gila, baru kali ini saya naik bus stuck di Bekasi Timur gini. Biasanya lancar-lancar aja di sini. Dari sini ke stasiun Bekasi Timur masih lumayan jauh sih. Kalau jalan kaki pegel banget.
Setelah saya tanya-tanya sama orang sekitar, ternyata kemacetan ini sudah terjadi dari tadi sore. Dan penyebab kemacetannya itu karena saling egonya tinggi, gak mau ngalah. Padahal udah ada lampu merah. Jadi karena gak mau ngalah, ditambah lagi besok long weekend, akhirnya kekunci dan terjadilah kemacetan yang sangat chaos ini. Sesuai dengan lagu Garam dan Madu, Malam Chaos Ini. Sebelum lanjut ke Depok, saya ngopi dulu di poin kopi terdekat. Ngopi nongkrong sekitar 15 menitan. Setelah itu baru pesan ojek online menuju ke stasiun Bekasi Timur. Karena dari sini lebih dekat ke stasiun Bekasi Timur daripada ke stasiun Bekasi. Stasiun Bekasi Timur ini jaraknya cukup dekat dengan Terminal Bekasi. Masih bisa dijangkau dengan berjalan kaki. Dan buat teman-teman yang ingin lanjut perjalanan ke arah Depok ataupun Bogor, sebisa mungkin naik kereta yang jam 23.08 ya. Jangan naik kereta yang jadwal berikutnya yang jam 23.55. Karena kalau kita naik yang jam 23.55 ke arah Manggarai itu kita nggak akan kekejar KRL yang ke arah Depok atau ke arah Bogor. Nanti bisa-bisa kita akan terlantar di stasiun Manggarai. Jadi sebisa mungkin ya paling maksimal naik yang jam 23.08 supaya nanti di Manggarainya masih ada kereta yang tujuan ke Depok dan Bogor. Manggarai jam segini sepi banget. Jam 23.38. Tuh. Sepi pars cuy. Transit ke arah Depok. Peron 12, 11, 12. Sepi banget Manggarai ya. Aneh kan lihat Manggarai yang biasanya rame terus tiba-tiba sepi. Terus nih jam 00.17 akhirnya saya turun di Pondok Cina gara-gara ingus sialan ini. Oke teman-teman, jadi cukup sekian dulu untuk rangkaian perjalanan kita kali ini. Saya ucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dari Jakarta ke Telaga Sarangan, dari Telaga Sarangan lanjut ke Pacitan, dari Pacitan lanjut ke Bandung, Bandung lanjut lagi ke Ciledug, dan dari Ciledug lanjut Bekasi, dari Bekasi lanjut ke Depok dengan selamat, alhamdulillah. Sebelum lanjut ke pulang, karena saya lapar banget, akhirnya saya makan pecel lele dulu. Ini asli nahan lapar dari Bekasi, tapi saya tadi kepengen ngopi karena kalau makan dulu keburu poin kopinya udah tutup. Oke, terima kasih banyak sudah mengikuti perjalanan kali ini, dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya.